Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Kurniawan. Dan nama saya Sony Suherlan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang remote server. Apa itu remote server? Remote server merupakan suatu server yang bisa diakses untuk bagian proses lain tanpa harus membuka koneksi yang terpisah, langsung maupun berbeda. Apa itu sih sebenarnya pengertian dari telnet dan apa itu SSH? Apa yang membedakan keduanya antara telnet dan SSH? Kali ini saya akan menjelaskan pengertian telnet dan SSH beserta perbedaannya. Telnet adalah salah satu dari aplikasi internet yang paling tua. Telnet memungkinkan kita untuk menghubungkan terminal kita dengan remote host yang berada di jaringan luar. SSH merupakan kependekan dari Secure Shell, yaitu suatu protokol yang memfasilitasi sistem komunikasi yang aman di antara dua sistem yang menggunakan arsitektur klien atau server, serta memungkinkan seseorang user login ke server secara remote. Cara kerja telnet. Telnet menggunakan dua jenis program, yakni client dan server. Cara kerjanya adalah software client beroperasi pada komputer. Komputer yang dimaksud berposisi sebagai pihak yang meminta suatu layanan. Sementara software server merupakan pihak yang menghasilkan layanan tersebut. Cara kerja SSH. Cara kerja protokol SSH adalah menggunakan model client server. Jadi, koneksi yang terjadi adalah client server SSH melakukan koneksi ke server SSH. Perbedaan telnet dan SSH. Telnet tidak menyediakan fasilitas autentikasi, sementara SSH menyediakan autentikasi pengguna. Telnet bekerja dengan jaringan pribadi, sementara SSH bekerja dengan jaringan publik. Telnet berkomunikasi melalui nomor port 23 melalui TCP atau IP. Sebagai lawan, SSH menggunakan nomor port 22 untuk komunikasi. Kelebihan dan kekurangan telnet. Kelebihan telnet memudahkan pengguna untuk mengakses komputer dari jarak yang jauh. Selain itu, user interface yang cukup ramah. Maksudnya, pengguna dapat memberikan perintah dari jarak jauh. Jadi, seolah-olah penggunaannya mengeksekusi perintah pada command line pada komputer tersebut. Kekurangan telnet. Tingkat keamanan data dan program kurang baik, yang memungkinkan pengguna NTLM authentication tanpa adanya enkripsi sehingga dapat memudahkan pencurian password yang dilakukan oleh Shinpriest. Jika kita administrator sistem, maka disarankan untuk menggunakan SSH pada Linux daripada telnet server untuk mengkonfigurasikan sistem kita. Kelebihan dan kekurangan SSH. Kelebihan SSH. 1. Memiliki fungsi swapping DNS
yang berarti bahwa data yang dipalsukan akan ditempatkan di server cache. 2. Lebih murah daripada membeli akses internet di penyedia atau operator seluler. 3. Dapat membuka situs yang tidak dapat dibuka atau situs yang diblokir oleh internet positif. 4. Dapat memperoleh akses internet tanpa batas atau internet gratis. 5. Koneksi lebih cepat tergantung pada server SSH. Kekurangan SSH. Bandwidth untuk server lokal kecil sedangkan bandwidth untuk server eksternal besar. 2. Tidak semua operator seluler dapat menggunakan SSH tergantung bug yang ada. 3. Harus diperbaharui secara berkala atau tidak dapat digunakan selamanya. 4. Akses diunduh lebih lambat atau versi gratis. Sekian materi tentang remote server dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.